Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasini kucunti leutik leungit ciri lancaran ayo urbugarna siang ulah ka bangsa deung jadi kakese bangsa deung balikeun si ajaran sing wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perdebatan yang cukup panas antara Bahar Smith dan Kang Deddy Mulyadi, yang mencerminkan dua sudut pandang berbeda mengenai bagaimana memaknai budaya leluhur dan nilai-nilai keislaman. Topik ini menarik perhatian banyak orang, khususnya ketika Kang Deddy Mulyadi berani mengungkapkan pandangannya secara terbuka mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai leluhur dan kebudayaan Nusantara, terutama di wilayah Tatar Sunda. Tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain. Kenapa? Mereka dalam mereka bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama Tanah Sunda, Tanah Nusantara. Disebutnya ruang bumi. Artinya ruang bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada rumawan. Itu adalah menjaga dan meriksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruang bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalaku masukkan ke tanah, tanahmu aku masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala dan kakimu agar tidak terlalu menginjak. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki leluhur yang patut dihormati. Menurutnya, kita seharusnya tidak perlu terlalu membanggakan leluhur bangsa lain, karena mereka tidak memiliki ikatan langsung dengan kita. Sebaliknya, yang harus kita cintai dan banggakan adalah leluhur kita sendiri, karena merekalah yang telah menjaga dan memberikan tanah tempat kita berpijak, tanah Sunda atau tanah Nusantara. Dalam tradisi Sunda, terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai ruat bumi. Ruat bumi adalah sebuah peringatan kepada seluruh penghuni bumi agar mereka sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, tidak melakukan penebangan pohon secara berlebihan, tidak membangun rumah secara sembarangan, dan tidak merusak ekosistem yang sudah ada. Tradisi ini menjadi cerminan dari cara leluhur kita menjaga keseimbangan alam. Kang Deddy juga menjelaskan bahwa dalam tradisi ini ada ritual simbolis seperti menanam kepala kambing ke dalam tanah. Namun, perlu dipahami bahwa tindakan ini bukanlah bentuk kemusyrikan atau kekafiran, melainkan simbolis, sebagai pengingat untuk kita agar tetap rendah hati dan menjaga hubungan dengan tanah yang kita pijak. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini adalah perbedaan pandangan Kang Deddy dengan Habib Bahar. Habib Bahar mengkritik pandangan Kang Deddy yang dianggap terlalu mengagungkan leluhur Sunda, sementara menurutnya, budaya Arab seharusnya lebih diutamakan dalam beragama. Bahkan dalam salah satu acara kampanyenya, Bahar Smith dengan lantang menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah bangsat dan menyebarkan kemusyrikan, dan jangan dipilih di pemilu yang akan datang. Ada 4 nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat sama Allah. Jujur aja taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, sumpama si Deddy. Karena apa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri. Berarti jangan dipilih. Nah, pilih antara 3 ini aja. Yang paling ringan kebangsatan siapa? Saudara-saudara, paham? Paham? Kang Deddy dengan tegas menyatakan bahwa memakai jubah atau pakaian khas Arab bukanlah syarat dalam Islam. Yang terpenting adalah menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, dan tidak berpakaian ketat atau transparan. Budaya Arab, menurut Kang Deddy,
adalah budaya mereka, dan kita memiliki budaya kita sendiri yang harus dijaga. Misalnya, dalam budaya Sunda, kita mengenal pakaian tradisional seperti pangsi yang tetap bisa memenuhi syarat keislaman tanpa harus meniru pakaian bangsa lain. Kang Deddy mengajak masyarakat untuk kembali belajar dari leluhur mereka sendiri. Beliau menekankan bahwa leluhur Sunda adalah orang-orang yang memiliki peradaban tinggi, baik secara akademis maupun spiritual. Leluhur kita sudah mengajarkan cara menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Misalnya, setiap kampung di Tatar Sunda selalu didirikan di dekat mata air, hutan, dan aliran sungai. Ini menunjukkan betapa leluhur kita sangat menghargai dan menjaga ekosistemnya. Selain itu, dalam kebudayaan Sunda, air adalah simbol kehidupan. Nama-nama kampung seringkali diawali dengan kata cai atau air, seperti Cimahi yang berarti airnya melimpah, atau Cisaat yang berarti airnya kurang. Ini menunjukkan betapa pentingnya air dalam kehidupan masyarakat Sunda dan bagaimana leluhur kita selalu memastikan agar kampung mereka memiliki sumber air yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Perdebatan ini sebenarnya mencerminkan dua sudut pandang yang saling bertentangan, antara menjaga budaya leluhur dan mematuhi nilai-nilai keislaman. Kang Deddy Mulyadi berpendapat bahwa kita bisa menjadi muslim yang taat tanpa harus meninggalkan warisan budaya leluhur kita. Sementara Habib Bahar mungkin melihatnya dari sudut pandang yang lebih berfokus pada aspek keislaman dengan mengedepankan budaya Arab. Dalam hal ini penting bagi kita untuk bisa menggabungkan dua hal ini secara harmonis. Kita bisa menjaga nilai-nilai keislaman tanpa harus melupakan identitas budaya kita sebagai bangsa Nusantara. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara agama dan budaya, serta selalu menghormati warisan leluhur kita yang telah menjaga kita hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perdebatan ini dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.